Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru untuk menyempatkan kegiatan proyek P5 saya, Eras Bandianto, yang berjudul tentang senam irama modern. Jadi saya menerangkan senam irama modern ini. Kita belajar senam irama anak-anak khususnya kelas 8, belajar senam irama dengan lagu-lagu modern. Mungkin lagu-lagu modern itu seperti lagu-lagu yang anak zaman sekarang. Jadi kita ke era digital, dan senam irama ini mengarah ke kita belajar mengedit video, mengaplikasikan video, dan mencoba mengupload ke dalam YouTube. Itu kan era basis generasi sekarang. Kita untuk belajar ke generasi sekarang. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah mengedukasi siswa tentang aktivitas senam irama. Yang kedua, mengajar berbagai latihan sederhana yang bisa dilakukan di ruang terbatas untuk menjaga kebugaran jasmani melalui senam irama modern. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan siswa dalam merancang, melaksanakan, mendokumentasikan gerak senam irama. Jadi kegiatan ini dilakukan di rumah dengan mengedukasi gerakan-gerakan senam irama dan mengajarkan berbagai latihan yang sederhana, tidak menyusahkan, dan berada di ruang yang sederhana juga. Tapi kita mencoba mengkonsep dengan sedikit modern. Mengembangkan kemampuan siswa dalam merancang, pelaksanaan, mendokumentasikan. Merancang, berarti siswa merancang dulu gerakannya seperti apa, terus melaksanakan dan mendokumentasikan gerakan senam irama. Ada sedikit pertanyaan kunci. Mengapa kita perlu menguasai senam irama? Latihan apa saja yang bisa kita lakukan pada senam irama? Bagaimana cara melakukan gerakan senam irama? Jadi, mengapa kita menguasai senam irama? Karena bisa dilakukan di rumah. Yang kedua, latihan. Latihan apa saja yang bisa dilakukan tanpa pada senam irama? Yaitu dengan gerakan-gerakan sederhana. Bagaimana cara melakukan gerakan senam irama? Yaitu bisa dengan gerakan musik. Tipe proyek yang saya pilih adalah tentang membuat karya, membuat video virtual yang menarik dan mudah diikuti serta gerakan yang pas dengan musik dan gerakan yang sesuai. Memecahkan masalah dalam dunia nyata, yaitu mendorong usaha didik bisa mengaplikasikan senam irama di masyarakat untuk kesehatan semuanya. Jadi memasyarakatkan olahraga dengan menggunakan senam irama. Waktu pelaksanaan. Yang pertama, mengenalkan proyek dan pemilihan lagu. Jadi mungkin ini kita perlu berkolaborasi dengan guru seni budaya. Kedua, mengembangkan gerakan senam irama. Berarti murid berkolaborasi dengan guru PJOK bagaimana gerakan yang bagus. Merekam video senam irama, anak bisa melakukan di rumah. Ya, kegiatan bisa melakukan di mana saja. Pengeditan video dan publikasi ini mungkin kita berkolaborasi dengan guru TIK karena berhubungan dengan aplikasi pembuatan video atau aplikasi yang ada di YouTube. Juga kita bisa membuat video yang menarik dan rasa ini ditonton sama orang lain itu ada. Tabel karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Pertama, mata pelajaran yang menjadi lokomotif yaitu PJOK, pendidikan, olahraga dan kesehatan. Yang kedua, mata pelajaran lainnya seni budaya dan TIK. Peran yang terlibat adalah guru PJOK sebagai fasilitator mengarah gerakan. Kedua, guru seni budaya sebagai pembimbing dan memilih lagu yang menyamakan dengan gerakan. Berarti menyesuaikan gerakan dengan lagu. Kita perlu guru seni budaya sebagai pembantu. Guru TIK sebagai fasilitator dalam mengedit video. Selanjutnya, siswa sebagai proyek dan membuat video. Sebagai pelaku adalah siswa yang membuat video dan peserta proyek adalah siswa. Orang tua adalah sebagai pendukung kegiatan di rumah. Karena pembuatan video ini adalah proses, jadi kegiatannya dilakukan selama 1 bulan dari mulai tahap pemilihan gerakan, pemilihan lagu, dan pengeditan. Itu bisa dilakukan selama 1 bulan dan dilakukan di rumah. Berarti orang tua juga mengetahui kegiatan tersebut. Lokasi
sekolah untuk mengajarkan teori dan diskusi, rumah siswa untuk rekaman video latihan bisa di rumah atau yang lain. Produk yang dihasilkan, video tutorial gerakan senam irama yang bisa dilakukan di rumah. Teknologi yang digunakan adalah kamera smartphone atau perekam video, software pengeditan video, dan platform media sosial untuk publikasi video. Alur pembelajaran berbasis proyek video gerakan senam irama modern. Kenapa saya menerangkan senam irama modern? Karena anak sekarang lebih tertarik dengan yang lagi viral. Jadi kita mau menentukan lagunya juga yang mereka sukai. Yang pertama, peluncuran proyek. Pengenalan proyek kepada siswa, tujuan, manfaat, dan produk hal akhir yang diharapkan. Diskusi tentang gerakan senam irama, bagaimana cara melakukan gerakan dasar senam irama yang dilakukan di rumah. Yang jelas gerakannya tidak susah, mudah, tapi bisa mengena ke anak-anak. Terus pembagian kelompok kerja, penjelasan tugas masing-masing rebu piket. Jadi pembagian kelompoknya berdasarkan rebu piket. Pengumpulan informasi, siswa melakukan riset tentang berbagai gerakan senam irama yang aman, mudah, dan dilakukan di rumah. Bisa riset dari YouTube, internet, atau bisa riset dari buku. Konsultasi dengan guru pejabat tentang gerakan dasar irama, jadi mengkonsultasikan gerakan tersebut. Terus pembuatan urutan gerakan tanpa musik. Mengembangkan umpan dan umpan balik, membuat draft awal video senam irama oleh setiap kelompok. Sesi umpan balik dari guru PJOK, seni budaya, TK mengenai konten, teknik presentasi, dan kualitas video. Ini yang sangat dibutuhkan adalah kolaborasi antara seni budaya dan TK. Jadi guru PJOK ketika membuat proyek seperti ini sangat membutuhkan bantuan dari guru seni budaya, TK, dan yang lain untuk mendukung kegiatan. Revisi dan penyempurnaan video berdasarkan umpan balik yang diterima. Jadi ini yang terlibat, tapi sejatinya untuk yang terlibat semuanya adalah guru, semuanya juga sangat berpengaruh untuk terlibat dalam kegiatan proyek video gerakan senam irama. Tapi untuk spesifiknya mungkin sedikit adalah seni budaya dan TIK. Presentasi, penayangan video tutorial hasil kerja kelompok di kelas. Diskusi dan refleksi tentang pengalaman belajar, tentang hasil yang dicapai. Jadi hasil dari proyek tersebut adalah apa, tujuannya apa, seperti apa, mungkin kita bisa dipresentasikan oleh siswa. Publikasi video tutorial di sosial media. Jadi kita coba mempublikasikan hasil karya kita di sosial media, hasil karya anak-anak di sosial media, biar anak-anak merasa lebih semangat dalam mengerjakan tugas. Definisi proyek. Proyek ini dirancang untuk membantu siswa aktif, sehat meskipun berada di rumah. Siswa akan bekerja dengan kelompok untuk merancang dan membuat video tutorial tentang latihan senam irama yang bisa dilakukan di ruang terbatas tanpa peralatan khusus. Jadi kita tidak membutuhkan peralatan-peralatan yang khusus, kita hanya membutuhkan musik dan kita melakukan gerakan sederhana. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam produksi media dan keterampilan presentasi. Setiap fase dalam alur ini dirancang untuk memastikan siswa mendapatkan pengalaman yang komprehensif dalam mengembangkan keterampilan gerak senam irama dan digital. Mereka sedang meningkatkan kerjasama dan keterampilan komunikasi. Mengembangkan keterampilan komunikasi kreatif kerjasama siswa. Kreatif dalam hal ini adalah siswa diberikan kebebasan untuk melakukan gerakan senam irama sesuai dengan arahan kelompok, sesuai dengan komunikasi dengan guru olahraga, tapi mereka juga dibebaskan untuk kreativitas. Jadi silakan gerakannya seperti apa, mau lagunya apa, mau bagaimana, mereka juga diberikan kebebasan. Selain itu, upaya ini untuk meningkatkan integritas sebagai mata pelajaran dan melibatkan orang tua dalam proses belajar siswa. Jadi orang tua juga tahu bahwa siswa juga melakukan pembelajaran pembuatan senam irama di rumah. Orang tua juga akhirnya tahu kriteria siswa itu seperti ini di era modern. Produk akhir berupa video tutorial menjadi alat belajar yang bermanfaat
Tidak hanya untuk siswa itu sendiri, tetapi juga bagi keluarga, masyarakat, dan lebih luas memahami dan melakukan latihan senam irama dengan benar. Ini akan membantu mempromosikan senam irama dengan musik modern, serta memberi siswa pengalaman praktis dalam produksi konten digital. Jadi selain olahraga, mereka juga belajar tentang bagaimana mengembangkan musik, bagaimana cara konten digital di era sekarang. Terima kasih atas presentasinya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.